Halo Sobat Sehat, salam jumpa. Apa kabar sobat semua? Saya berharap sobat semua selalu dalam keadaan sehat. Kegiatan saya hari ini adalah melakukan tuberkulin test terhadap balita yang berat badannya tidak naik selama 2 bulan berturut-turut dan yang mempunyai kontak erat dengan pasien TB aktif. Tes tuberkulin adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya kuman penyebab penyakit tuberkulosis pada tubuh. Tes ini sangat disarankan bagi Anda yang kerap melakukan kontak langsung dengan penderita TB. Penyakit tuberkulosis atau TB merupakan penyakit paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang dapat menular. Penularan penyakit TB dapat terjadi melalui udara, misalnya saat penderita TB batuk, kemudian percikan air liurnya yang mengandung bakteri terhirup oleh orang di sekitarnya. Tes tuberkulin ini dilakukan dengan cara menyuntikkan sejumlah zat kecil cairan yang disebut dengan PPD tuberkulin. Disuntikan pada kulit lengan. Pasca penyuntikan, biasanya akan terbentuk benjolan kecil di permukaan kulit. Dokter akan memberi tanda batas awal di sekeliling benjolan tersebut menggunakan spidol agar dapat diketahui apabila nanti terdapat perubahan ukuran benjolan dengan jangka waktu 48 sampai 72 jam setelah dilakukan tes tuberkulin. Dokter akan memeriksa kembali benjolan yang terbentuk untuk melihat adanya perubahan. Jika tidak muncul pembesaran pada benjolan, dapat disimpulkan bahwa hasil tes tuberkulin negatif atau pasien tidak terpapar kuman TB. Sementara pada hasil tes yang menunjukkan penambahan ukuran benjolan biasanya sebanyak 5-9 mm dan terlihat adanya peradangan. Ini berarti tes tuberkulin dikatakan positif, yakni pasien sedang atau sudah pernah terpapar kuman TB. Hasil tes ini memerlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan apakah terdapat infeksi TB. Meski dapat menjadi acuan untuk mengetahui ada atau tidaknya kuman TB dalam tubuh, hasil tes tuberkulin bisa saja keliru pada beberapa kondisi tertentu. Hal ini dikenal dengan hasil tes negatif palsu atau positif palsu. Pada hasil tes negatif palsu akan menunjukkan hasil negatif, padahal sebenarnya pasien terinfeksi kuman TB. Hal ini disebabkan karena ketidakmampuan tubuh untuk bereaksi terhadap uji kulit karena daya tahan tubuh yang lemah. Infeksi TB baru terjadi yakni antara 8 sampai 10 bulan. Infeksi kuman TB terjadi sudah lama atau bertahun-tahun. Sementara itu, pada hasil tes positif palsu disebabkan karena teridentifikasi adanya bakteri Mycobacterium tapi bukan jenis tuberkulosis. Baru melakukan imunisasi BCG, penggunaan botol antigen yang salah, atau teknik penyuntikan yang salah.
Ini adalah contoh hasil dari tes tuberkulin yang dilakukan kepada balita. Meski tes tuberkulin bisa menjadi tolak ukur adanya kuman TB dalam tubuh, kerap kali terdapat kekeliruan pada hasil tes ini. Maka dari itu, untuk hasil yang lebih akurat, dokter biasanya akan merekomendasikan pemeriksaan lanjutan seperti foto ronsen dada dan pemeriksaan dahak guna memastikan ada atau tidaknya infeksi TB dalam tubuh. Untuk balita, biasanya dokter melakukan sistem scoring. Dalam sistem scoring ini, anak didiagnosis TB jika jumlah skor lebih dari atau sama dengan 6 dengan skor maksimal 13. Meski tes tuberkulin bisa menjadi tolak ukur adanya kuman TB dalam tubuh, kerap kali terdapat kekeliruan pada hasil tes ini. Maka dari itu, untuk hasil yang lebih akurat, dokter biasanya akan merekomendasikan pemeriksaan lanjutan seperti foto ronsen dan pemeriksaan dahak untuk memastikan ada atau tidaknya infeksi TB dalam tubuh. Pertanyaannya, bila manakah tuberkulin tes ini harus dilakukan? Yaitu bila mengalami demam lebih dari 2 minggu dan berulang-ulang meskipun tidak tinggi, penurunan nafsu makan, berat badan balita tidak naik dalam 2 bulan berturut-turut, wajah anak tampak lesu dan tidak aktif, terdapat benjolan pada leher yang bisa teraba, tinggal serumah dengan penderita TB. Baiklah sobat, semoga video ini bermanfaat untuk tumbuh kembang anak-anak kita. Sampai jumpa dan terima kasih.